kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Semoga kalian semuanya selalu sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya semangat belajar dari rumah. Hari ini ketemu lagi dengan Bunda Dewi, yaitu dengan tema lingkunganku. Subtemanya adalah rumahku. Nah, teman-teman semuanya, ada yang tahu tidak apa artinya rumah? Iya, rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat berkumpul keluarga. Rumah juga tempat bernaung dari teriknya matahari dan juga hujan. Rumah tempat beribadah bagi kita semuanya. Rumah tempat untuk beraktivitas seperti yang saat ini kita lakukan. Ya teman-teman ya. Jadi rumah adalah tempat yang asyik untuk belajar dan bermain bersama keluarga. Nah, alhamdulillah kita hari ini akan belajar apa? Kita akan belajar satu, mendengarkan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasuhan kakeknya, dan dilanjutkan diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kemudian anak-anak ceritakan ya kisah tadi. Yang kedua, kita akan melakukan tepuk nadi. Yang ketiga, kita akan membuat rumah dari perabotan yang ada di rumah kita sendiri. Iya, Bunda akan sebutkan medianya yang akan digunakan untuk membuat rumah. Apa saja yang akan kita perlukan? Yang pertama adalah gunting. Yang kedua, kardus. Boleh kardusnya apa saja yang anak-anak punya di rumah. Misalnya kardus bekas nasi, box nasi, atau kardus bekas susu, atau yang lainnya. Boleh, silahkan kardusnya apa saja, yang penting agak kaku. Kemudian kita menyiapkan sendok. Nih, sendoknya 2 ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah sutil. Nih sutilnya ya. Berbagai macam sutil ya. Alat untuk memasak, Bunda nyebutnya sutil ya. Kemudian kita juga memerlukan baki atau nampan, Bunda nyebutkan. Boleh baki, boleh nampan ya. Sebutannya ya. Dan tempat kotak nasi yang bentuknya kotak, atau apa saja yang penting bentuknya kotak bisa digunakan untuk membuat rumah. Begitu ya anak-anak ya. Silahkan nanti disiapkan medianya. Baik teman-teman, karena tidak sabar lagi kita akan lihat dan kita akan mendengarkan cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pengasuhan kakeknya yang bernama Abdul Muthalib dan pamannya Abu Thalib. Selamat menyaksikan. Dalam perjalanan pulang kembali ke kota Mekah, Aminah pun jatuh sakit. Dari hari ke hari, tubuhnya semakin melemah. Hingga di sebuah kota bernama Abwa, letaknya antara Mekah dan Yastrib, Aminah meninggal di sana. Dan Muhammad kecil pun menjadi seorang anak yatim piatu. Sejak itulah Muhammad kecil dirawat dengan penuh cinta dan kasih sayang oleh kakeknya Abdul Muthalib. Muhammad, sudah berhentilah memerah susunya. Insya Allah sudah cukup untuk persediaan kita hari ini. Beristirahatlah sejenak, makanlah agar kau tetap sehat. Ya Allah, betapa mulia akhlak cucuku ini. Namun, kasih sayang Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Saat usia Muhammad 8 tahun, Abdul Muthalib kakeknya yang sangat menyayanginya itu meninggal dunia. Kemudian
pengasuhan atas Muhammad pun beralih ke pamannya, Abu Thalib. Muhammad kecil tahu betul betapa sayangnya pamannya kepadanya. Di mana Muhammad? Ia tengah mengembalakan kambing milik salah seorang penduduk Mekah, suamiku. Sejak kapan dia keluar rumah? Sekitar waktu subuh tadi. Subhanallah, betapa baiknya akhlak keponakanku ini. Ya Allah, maafkan ketidakmampuanku mencukupi kebutuhan keponakanku. Sayangi dan berkahilah dia. Jadikanlah dia orang yang mulia di antara manusia. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, pamannya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampailah mereka di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku. Kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku. Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya. Kemana ayahnya? Ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar. Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. Beruntung? Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu, karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan dan rintangan. Istriku, Muhammad sudah berusia 25 tahun. Aku pikir sudah saatnya dia untuk menikah. Betul, suamiku. Namun, dengan siapakah dia akan kita jodohkan? Kemarin Khadijah mengirimkan utusannya dan menyatakan keinginan Khadijah untuk menjadikan Muhammad sebagai suaminya. Hah? Khadijah? Khadijah yang mulia itu? Betul, istriku. Khadijah yang selama ini mempercayakan barang perniagaannya kepada Muhammad. Kenapa dia memilih Muhammad? Ya, Khadijah mengagumi kejujuran dan kebaikan akhlak Muhammad. Menurutmu sendiri bagaimana? Aku pikir Khadijah adalah wanita terbaik bagi Muhammad. Kita akan melamarnya. Tepat di usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikahi Khadijah yang berusia 40 tahun. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai Allah 6 orang anak. 2 laki-laki adalah Al-Qasim dan Abdullah. Sedangkan putrinya adalah Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun, kedua putranya itu telah meninggal semenjak mereka kecil. Suatu ketika, terjadilah banjir besar di kota Mekah. Kabilah-kabilah di kota Mekah pun bergotong royong membangun kembali Ka'bah. Setelah pembangunannya selesai, terjadilah perselisihan antara pemuka kabilah tentang siapakah yang paling pantas meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Abu Thalib, apa yang harus kita lakukan? Kita sudah bicarakan hal ini selama 5 hari, namun tidak ada titik temu. Aku khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Sudah, begini saja. Kita sepakati bahwa masalah ini kita serahkan kepada takdir terbaik. Lihat,
pintu masuk Ka'bah itu. Siapapun yang pertama kali akan melewati pintu itu, dan siapapun dia, kita tidak boleh menolaknya. Setuju? Aku juga setuju. Baiklah, aku setuju. Aku juga setuju. Baiklah, kita perhatikan bersama. Tidak lama setelah kesepakatan itu, atas izin Allah, Nabi Muhammad menjadi orang pertama yang memasuki pintu menuju Ka'bah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ternyata Muhammad, dan memang dia adalah orang yang tidak pernah kita temui ada celah. Betul? Betul. 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 Nabi Muhammad pun menerima kepercayaan itu. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad meminta sehelai kain, lalu meletakkan Hajar Aswad di atasnya. Nabi Muhammad mempersilahkan seluruh pemuka kabilah untuk memegang ujung-ujungnya dan mengangkatnya secara bersama-sama. Setelah sampai pada sudut Ka'bah, giliran Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Terhindarlah perpecahan di kota Mekah. Meskipun demikian, kegelisahan masih terus menggelayuti hati Nabi Muhammad. Kejahiliahan ada di mana-mana. Kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung. Ia tak habis pikir. Nabi Muhammad mulai merenung dan menyendiri untuk menghindar dari perilaku jahiliyah. Nabi Muhammad memilih tempat di sebuah goa di atas bukit sekitar Mekah. Goa Hiro. Dari mulut goa itulah Nabi Muhammad bisa memandangi kota Mekah yang dicintainya dengan pandangan yang lebih luas. Hingga suatu ketika, sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya terjadi. Tiba-tiba, goa itu menjadi terang benderang. Kemanapun arah mata melihat, di sanalah cahaya itu ada. Itulah malaikat Jibril. Jibril berkata, "Bacalah." Dengan gemetar, Nabi Muhammad berkata, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat Jibril lantas merangkul Nabi Muhammad SAW dengan kuat hingga nafas beliau sesak. Seraya berkata lagi, "Bacalah." Sampai akhirnya malaikat Jibril membantunya setelah merangkulnya dan menyuruhnya membaca hingga 3 kali. Kemudian malaikat Jibril membantunya membaca. "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan." Kegiatan yang kedua yaitu tepuk Nabi. Yuk sama-sama kita lakukan. Tepuk Nabi. Nabiku Muhammad. Ayahnya Abdullah. Ibunya Aminah. Lahirnya di Mekah. Wafatnya di Madinah. Kakeknya Abdul Muthalib. Pamannya Abu Thalib. Istrinya Khadijah. Anaknya Fatimah. Cucunya Hasan Husain. Cinta Rasulullah. Yes. Baik teman-teman semuanya, kita akan melanjutkan kegiatan yang ketiga, yaitu kita akan membuat rumah-rumahan dari perabot yang ada di dapur ayah bunda kita. Nah, bunda sudah siapkan nih. Yang pertama adalah gunting kertas sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Bunda sudah selesai menggunting ya teman-teman ini ya. Ini bunda sudah gunting semuanya ya. Silakan. Anak-anak nanti membuat atap rumahnya dari sutil. Ini yang ukuran besar. Yang ini yang ukuran sedang. Ya, dengan sutilnya yang lebih kecil. Dan yang di sini ukurannya paling kecil dengan menggunakan
atap rumahnya dari sendok. Nah, apa saja yang diperlukan? Gunting ini untuk ventilasi. Kemudian yang ini adalah pintu. Ini daun pintu dan yang ini jendelanya. Teman-teman, silahkan mencoba dan berkreasi di rumah. Insya Allah hasil kalian lebih bagus daripada contoh yang Bunda berikan ini. Selamat mencoba ya. Dadah, sampai ketemu kembali dengan Bunda Dewi.